Kita jumpa lagi dalam renungan berpetualangan dalam kerajaan Allah yang disadur dari buku Promise and Deliverance. Hari ini kita sampai pada Keluaran 13 ayat 17-22 tentang umat Israel yang mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa. Walaupun bangsa Israel itu sendiri seringkali tidak taat dan meragukan bijaksana Tuhan. Sebaliknya, Tuhan mau menyatakan diri dengan memberi pimpinan yang melindungi mereka melalui tiang awan yang memberi keteduhan dari terik matahari dan tiang api yang memberi terang dan kehangatan pada malam hari. Detailnya kita dengar baik-baik penjelasannya. Siap! Shalom anak-anak semua, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Sungguh terpujilah nama Allah Bapa di sorga yang tak pernah berhenti menuntun hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu itu melampaui atas kekurangan kami. Sehingga dalam kelemahan kami pun Tuhan senantiasa memperhatikan hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, supaya kami dapat mengerti, kami dapat melakukan kebenaran firman itu, dan kami boleh perbincangkan itu kepada banyak orang, supaya orang lain pun boleh menjadi mengerti dan menjadi murid Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Allah melalui Musa menuntun orang Israel untuk segera berjalan menuju ke Kanaan. Sebenarnya jarak dari Sukot yang ada di Mesir itu menuju ke Kanaan sebenarnya bukanlah jarak yang terlalu jauh, karena jarak itu pendek sebenarnya. Bahkan dapat ditempuh dalam beberapa hari saja. Tetapi Allah yang Maha Tahu tentang kesiapan mental orang-orang Israel, maka Allah tidak melewatkan orang-orang Israel melalui daerah orang-orang Filistin. Karena orang-orang Filistin ini terkenal dengan orang-orang yang tinggi besar dan kuat-kuat. Sedangkan waktu itu orang Israel belum mempunyai pengalaman di dalam peperangan. Itu sebabnya Tuhan mengalihkan perjalanan orang-orang Israel itu harus berputar melalui Laut Teberau. Anak-anak sekalian, sebenarnya hal yang paling penting bukan karena ada orang Filistin di situ, tetapi ada satu maksud dan tujuan Tuhan, yaitu supaya orang-orang Israel diberikan satu kesempatan khusus untuk mereka boleh mengalami perjanjian persekutuan dengan Tuhan yang membebaskan mereka. Artinya mereka mempunyai satu pengalaman hidup demi pengalaman hidup di dalam pengenalannya akan Tuhan yang luar biasa hebat itu. Anak-anak sekalian, waktu bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, mereka juga membawa tulang belulang daripada Yusuf. Kenapa demikian? Karena Yusuf pernah berpesan dan menuntut janji setia kepada bangsa Israel untuk membawa tulang belulangnya dimakamkan di tanah perjanjian yang ada di Kanaan. Sekaligus itu menjadi satu keyakinan buat orang Israel tentang penggenapan janji Tuhan bahwa mereka akan menempati tanah Kanaan. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita melihat kenapa Tuhan membawa orang Israel memutar jauh, seperti yang tadi saya katakan, Tuhan ingin ada satu persekutuan, pengenalan akan Tuhan dari hari ke hari dengan lebih tepat lagi. Dan
Yang pertama itu dikerjakan oleh Tuhan karena orang-orang Israel ini sudah terlalu lama melihat tata cara ibadah orang Mesir yang salah di hadapan Tuhan. Orang-orang Israel sudah terlalu lama melihat kebiasaan-kebiasaan buruk yang melawan Tuhan dari orang-orang Mesir. Itu sebabnya Tuhan berikan kesempatan untuk orang Israel mempunyai pemikiran tentang Allah yang benar. Mempunyai pemikiran tentang bagaimana tata cara hidup yang benar. Mempunyai satu pandangan yang benar tentang seluruh apa yang Tuhan inginkan bagi orang Israel. Itu sebabnya Tuhan memutar orang Israel untuk berjalan melalui padang gurun yang masih begitu panjang jaraknya. Anak-anak sekalian, apakah Tuhan yang menuntun dan membawa mereka itu tidak berjalan bersama dengan orang-orang Israel? Oh, tentunya Tuhan yang menuntun. Tuhan juga setiap hari berjalan dengan mereka. Jadi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan berjalan bersama-sama. Supaya sekali lagi kedekatan Tuhan dengan umatnya membuat satu persekutuan yang indah. Bagaimanakah cara Tuhan menuntun bangsa Israel? Yang Tuhan kerjakan adalah bahwa Tuhan hadir ketika siang hari dalam tiang awan. Sehingga ketika mereka ada di dalam panas yang sangat terik atau yang amat sangat, mereka tidak merasakan kepanasan itu. Bukan berarti tidak ada matahari. Ada. Tetapi seperti kalau kalian memakai satu payung yang menaungi kepala dan badan kalian. Itulah kehadiran Tuhan yang menuntun mereka. Apakah mereka terus berjalan? Tentunya Tuhan tidak membuat mereka sengsara. Waktunya istirahat, Tuhan berikan kesempatan istirahat. Bagaimana dengan malam hari? Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak juga. Tuhan malam hari hadir di tengah-tengah mereka. Di dalam tiang api yang hadir di tengah-tengah mereka. Malam harusnya gelap. Tuhan jadikan terang. Tetapi tidak seperti siang hari. Artinya mereka tidak mengalami kegelapan yang sehingga tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Yang kedua, kalau malam hari di daerah gurun adalah sangat dingin sekali. Tetapi Tuhan berikan kehangatan. Supaya mereka tidak menjadi kedinginan. Anak-anak sekalian, inilah satu penyertaan Tuhan untuk orang Israel yang luar biasa. Dalam hal ini kita melihat bahwa di padang gurun yang menurut manusia tidak mungkin orang bisa hidup. Tetapi karena penyertaan Tuhan, Tuhan yang menuntun, orang-orang Israel tetap bisa hidup. Walaupun Mesir sudah berbentuk kota, walaupun Mesir ada begitu banyak bahan makanan. Tetapi di padang gurun, karena ada Tuhan, tidak kalah dengan Mesir. Bahkan bangsa Israel lebih bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Lain dengan halnya di Mesir. Mereka tidak pernah bisa mengalami kebersamaan dengan Tuhan waktu hidup mereka diperbudak oleh Mesir. Anak-anak sekalian, hari ini kita bisa mendapatkan satu cerita yang indah bagi orang-orang Israel di dalam zaman itu. Tetapi bagimu dan bagiku, tak beda jauh, kita hidup di dalam dunia ini. Satu perjalanan seperti di padang gurun. Tetapi ingat bahwa Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita. Seperti orang Israel disertai Tuhan. Dengan hadirnya malaikat Tuhan, M besar, T besar, atau hadirnya Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Melalui tiang api dan melalui tiang awan. Kita pun hari ini disertai oleh Yesus Kristus untuk menghadapi segala sesuatu tantangan hidup. Percayalah, penyertaan Tuhan membuatmu dan membuatku hidup. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu.
Karena Tuhan yang pernah menuntun orang Israel di padang gurun. Kami percaya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, juga menuntun hidup kami, menyertai hidup kami. Sehingga di tengah-tengah bahaya dunia ini, kami masih boleh hidup karena Tuhan yang memeliharakan kami dan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sepanjang sejarah manusia tidak pernah dipandu tiang awan dan tiang api, kecuali bangsa Israel yang mengalami pimpinan Tuhan secara langsung. Tapi saat ini kita tetap dipimpin langsung melalui Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kasih-Nya yang brutal itu membuat kita tersungkur di hadapan-Nya. Betapa tidak, Dia mau mati di salib menggantikan kita dan bangkit pada hari ketiga yang selanjutnya menyertai perjalanan hidup kita menuju sorga. Dan perjalanan kita menuju sorga, jangan tersesat. Dengarkan terus suaranya lewat firman Tuhan yang besok diambil dari Keluaran 14 ayat 1-14. Sampai jumpa.